Hajimemashite, watashi wa Repandi Julian Anugrah tomoishimasu. Nishi Jawa Shu Bandung Shi Shushin de gozaimasu. Arianti Semon Gakko ni zaiseki shite orimasu. Shumi wa Eiga Kensho de gozaimasu. Honjitsu wa yoroshiku onegai itashimasu. Di sini saya akan menjelaskan Japanese for Daily Conversation and Hospitality sebagai tugas ujian akhir semester. Nama saya Repani Julian Anugrah. Reading Comprehension. Tuliskan kembali dialog di bawah ini menggunakan tulisan tangan dalam hiragana katakana. Reading Comprehension. Ada dua dialog di sini. Yang pertama Teinin, Okiaku sama. Teinin itu petugas toko ya. Lalu Okiaku sama itu adalah guest atau customer. Irashaimase, welcome to the store. Sumimasen, kono jacket wa ikura desu ka? Excuse me, how much is this jacket? Kochira wa 6,800 yen de gozaimasu. This one is 6,800 yen. M size wa gozaimasu ka? Do you have this in a size M? Hai, gozaimasu. Yes, we do. Shichaku shite mo yoroshii deshou ka? May I try it on? Mochiron de gozaimasu, of course. Jawablah pertanyaan berikut dalam Nihongo. Berapa harga jaket tersebut? Berapa harga jaket tersebut? Rokusen 800 yen de gozaimasu. It is 6,800 yen. Ukuran apa yang diminta oleh pelanggan? Emu size des, size M. Apa arti ungkapan shichaku shite moi desu ka? It means may I try it on? Apa arti ungkapan mochiron de gozaimasu? Yang artinya of course, tentu saja. Sebutkan dua ungkapan keigo yang terdapat dalam dialog tersebut. Irashaimase, ungkapan menyambut tamu. A respectful greeting used to welcoming guests. Yoroshii deshou ka? A polite and humble way to ask, is it alright? Apakah ini boleh? Restoran etnik. Pilih satu pernyataan yang menunjukkan etika yang benar di restoran Jepang. 1. Memberikan tips setelah makan. Shokuji no ato chippu o watasu. B. Berbicara dengan suara keras di restoran. Restoran de okina koe de hanas. C. Mengucapkan gochiso sama deshita setelah makan. Shokuji no ato gochiso sama deshita to iu. D. Menggunakan telepon dengan suara keras di restoran. Restoran de okina koe de oto o dashite keitai denwa o sukau. Pernyataan yang menunjukkan etika yang benar di restoran Jepang adalah C. Dari keempat pernyataan tersebut, yang benar adalah C. Mengucapkan gochiso sama deshita adalah ungkapan sopan dalam bahasa Jepang yang diucapkan sebagai tanda terima kasih atas hidangan yang lezat sekaligus wujud penghargaan kepada orang yang telah menyiapkan atau membayar makanan tersebut. True or false? Bacakan dan tentukan apakah setiap pernyataan benar atau salah. Slurping noodles dianggap tidak sopan di Jepang. Nihon de wa men o susuru oto wa shitsurei dato omowarete imasu. Salah. Di Jepang menyeruput mie dianggap wajar dan pertanda bahwa kita menikmati mie yang sedang dimakan. B. Memberikan tip merupakan budaya umum di Jepang. Nihon de chippu o ageru koto wa impatte na bunkan desu. Salah. Pelayanan di Jepang tidak ada budaya tip. Semua pelayanan terbaik sudah termasuk dalam harga yang dibayarkan. C. Pelayan restoran atau hotel harus menggunakan keigo kepada pelanggan. Restoran ya hoteru no sutapu wa okiaku sama ni keigo o sukawa nakereba narimasen. Benar. Keigo, bahasa Jepang sopan atau hormat, wajib digunakan oleh staf bisnis jasa seperti restoran dan hotel untuk menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada pelanggan. Okiaku sama. Pelanggan hotel memotong antrian.
Pelanggan boleh memotong antrian. Okyaku sama wa retsuni wa warikonde moi desu. Salah. Budaya antrean di Jepang sangat dijunjung tinggi. Memotong antrean dianggap sangat tidak sopan dan melanggar norma sosial. Ada istilah orang yang memotong antrian di Jepang itu yang istilahnya itu disebut warikomi. Kebersihan merupakan dari bagian penting dari konsep omotenashi. Seiketsusa wa omotenashi no taisetsu na bubun desu. Benar, omotenashi adalah konsep keramahan dan pelayanan sepenuh hati khas Jepang. Menjaga kebersihan lingkungan, ruangan, dan penampilan merupakan salah satu pilar utama untuk menyambut dan membuat tamu merasa nyaman. Sentence construction. Buatlah 4 kalimat sederhana menggunakan pola berikut: present positif, present negatif, past positif, past negatif. Present positif. Watashi wa isoide gemu shop ni gemu o kai ni ikimasu. Saya akan berlari dengan cepat untuk membeli game di game store. Past positif. Sono hoteru no sutafu wa watashi ni yoku sabis o shimashita. Pelayan hotel itu sudah melayani saya dengan baik. Present negatif. Kyou wa yashai wa yaksuku nai node suppa de kaimasen. Hari ini saya tidak akan membeli sayuran di supermarket karena tidak murah. Past negatif. Hoteru wa isoga shikata node sutafu wa watashi o anai shimasen deshita. Hotel ini sedang sibuk sehingga staf tidak jadi mengantar saya. Basic kanji writing. Gunakan urutan penulisan kakijun yang benar. Tuliskan kanji angka 1 sampai 10. 1 sampai 10 ada di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tuliskan kanji dari kata-kata berikut: Jepang, person, man, woman, child, guest, bill, payment, day, month, year. Ini ada Japan, ini kanjinya yang berarti nihon, person, hito, man, otoko, woman, onna, child, ko, guest, kyaku, bill, okaikei, payment, harai, day, nichi, month, gatsu, year, nen. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan guest lecture lab fraction. How Omotenashi changed international students' life in Fukuoka, Japan. Hiroshi Hisanaga-san, founder of Peace Smile Japan. Hisanaga-san melihat bahwa banyak sekali mahasiswa internasional sulit beradaptasi di Fukuoka yang membuat mereka terpaksa pulang ke negara asal. Dengan kepedulian beliau, Hisanaga-san membuat grup Facebook bernama Fukuoka International Student Forum yang awalnya beranggotakan 7 orang dan sekarang berkembang menjadi 1.000 orang atau 1.000 anggota. Beliau juga mendirikan sebuah organisasi sosial yang bernama Peace Smile yang berfokus pada menciptakan kebahagiaan dan senyuman bagi generasi muda di seluruh dunia. Hisanaga-san pun mengajak mahasiswa asing untuk merasakan berbagai kegiatan setiap bulannya seperti perayaan Tahun Baru pada bulan Januari, festival bunga sakura di bulan Maret, menikmati tur musim gugur pada bulan November. Beliau berpendapat bahwa omotenashi tidak harus dilakukan pada industri perhotelan saja, tapi Hisanaga-san melakukannya dengan menunjukkan sikap kepedulian kepada para mahasiswa internasional saat di Jepang. Terdapat manfaat yang saya dapatkan dalam webinar ini, yaitu kita harus mampu menunjukkan kepedulian yang mampu menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dan perbedaan budaya lewat pelayanan yang hangat, dan juga belajar cara merangkul, menghormati, dan melayani tamu internasional dengan latar belakang yang beragam. Lalu yang guest lecture yang kedua itu omotenashi Jepang dari sudut pandang orang Indonesia. Emi Helminda Ishibashi Sensei. Emi Sensei menerangkan apa itu arti omotenashi, yang dimana itu berarti melayani dengan tulus tanpa kepura-puraan, jujur tanpa latar belakang terselubung. Lalu ada peribahasa yang mengatakan nasake wa hito no tame narazu. Berbuat baik kepada orang lain pada akhirnya akan membawa kebaikan bagi diri sendiri. 3 pilar utama filosofi omotenashi.
Yang pertama, antisipasi. Mengantisipasi kebutuhan tamu sebelum diminta tanpa mengharapkan balasan. Sincerity. Menyambut dan melayani dengan sepenuh hati. Irashaimase berarti selamat datang. Kalimat ini adalah sapaan paling sopan yang diucapkan oleh pegawai toko, restoran, atau hotel di Jepang saat menyambut pelanggan yang baru masuk. Attention to detail. Perhatian mendalam pada setiap detail kecil demi kenyamanan. Lalu di sini Emi Sensei membagikan pengalamannya saat di Jepang. Di antaranya, transportasi kereta di sana memang benar-benar tepat waktu dengan dedikasi petugas yang tulus membantu penumpang. Lingkungan tempat tinggal dengan tetangga yang ramah. Nomor 3, pelayanan kesehatan yang sangat baik yang dimana dokter dan perawat menjelaskan kondisi medis dengan sabar dan empati. Lalu diakhiri dengan mengucapkan Odaijini. Odaijini yang berarti semoga lekas sembuh atau jaga diri baik-baik. Pelayanan hotel di Jepang tidak menerima tip dari tamu karena mereka menganggap pelayanan mereka itu dilakukan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan. Beliau menambahkan 4 nilai utama yang dapat diadopsi oleh kita, yaitu 1. Kesabaran, menghadapi pelanggan dengan kepala dingin. 2. Ketelitian, fokus tinggi pada detail pelayanan sekecil apapun. 3. Empati, memahami kebutuhan tamu secara emosional. 4. Konsistensi, menjaga standar pelayanan terbaik di setiap waktu. Lalu Emi Sensei mengakhiri sesi webinar dengan memberikan kalimat, mari kita terapkan omotenashi pada kehidupan sehari-hari sekecil apapun. Lalu yang guest lecture terakhir itu ada Dr. Miwa Rikimaru Sensei, Omotenashi and Chanoyu, Sado, Tea Ceremony. Di sini berfokus pada tea ceremony. Miwa Sensei mengawali webinar dengan menunjukkan data bahwa alasan memilih industri akomodasi di Jepang, 57% pekerja memilih industri ini karena ingin mempelajari keramah tamahan omotenashi khas Jepang. 50%-nya karena sejak awal tertarik mencoba bekerja di lingkungan hotel. 46% karena ingin mengasah keterampilan skill kerja perhotelan praktis. Evaluasi kinerja pekerja asing mendapat penilaian sangat positif pada sikap kerja sebesar 71%. Sikap pelayanan pelanggan, senyuman, dan omotenashi dinilai tinggi sebesar 56%. Filosofi dasar upacara teh yang dirumuskan ke dalam 4 pilar utama yaitu wa, harmoni, menjaga hubungan baik dan keselarasan antar sesama manusia. Kei, respect, saling menghormati satu sama lain tanpa memandang status sosial. Sei, purity, kemurnian hati nurani dan ketulusan niat, bukan sekedar tampilan fisik. Jaku, tranquility, kedamaian dan ketenangan pikiran yang tidak mudah goyah dalam situasi apapun. Nilai-nilai dari aturan menjamu tamu dalam sado. Nah, di sini itu ada beberapa nilai aturan dalam tea ceremony. Yang pertama, prepare tea to suit the guest. Yang memiliki nilai menyajikan pelayanan berdasarkan perspektif dan kenyamanan pelanggan, bukan ego pribadi. 2. Arrange the charcoal so that the water boils. Segala sesuatu harus didasarkan pada persiapan yang matang, advanced preparation dan berfokus pada hal-hal esensial. 3. Warm in winter, cool in summer, menunjukkan empati mendalam dengan menyediakan lingkungan fisik yang paling nyaman bagi tamu. Arrange flower as they are in the wild, menampilkan segala sesuatu secara alami, jujur apa adanya dan tidak berlebihan. Start early, datang atau bersiap lebih awal demi menjaga ketenangan pikiran dan menghargai waktu tamu. Bring rain gear, even if it isn't raining. Selalu siap siaga mengantisipasi segala situasi darurat yang tidak terduga. Be mindful of your dining companion. Penuh pertimbangan, perhatian, dan selalu menghormati sesama tamu yang hadir bersama di meja. Lalu saya juga mencatat fakta-fakta yang muncul dari dalam webinar yang ketiga itu, diantaranya sikap dasar yang harus dimiliki untuk kerja di Jepang adalah ketepatan waktu, be punctual, dan kehangatan melayani lewat senyuman, smiling, adalah modal utama untuk bisa kerja di Jepang. Pergeseran budaya sado.
Meskipun sejarah-sejarah diciptakan oleh laki-laki, kini didominasi perempuan karena tradisi Jepang yang mewajibkan wanita belajar upacara teh sebagai pembentukan karakter sebelum menikah. Lalu saya juga mencatat modernisasi industri. Meskipun saat ini Jepang sudah banyak berdiri hotel gaya barat western style, esensi pelayanan tradisional tetap dipertahankan, yaitu modernisasi tadi. Beberapa hotel juga masih menggunakan style Jepang untuk turis yang ingin merasakan bagaimana lingkungan rumah di Jepang itu seperti apa. Manfaat bagi hospitality yaitu mengajarkan cara membangun kepedulian tingkat tinggi, ketelitian detail, dan ketulusan melayani pelanggan di industri perhotelan modern. Itu guest lecture. Lalu yang ketiga ada 7 reflection. Kesan-kesan saya selama belajar mata kuliah Jepang bersama Andini Sensei ialah saya tentu banyak mempelajari kata-kata Jepang sehari-hari dan yang berkaitan dengan hospitality. Dan juga yang tidak kalah penting itu ialah saya belajar banyak tentang omotenashi yang benar-benar pasti akan berguna di kemudian hari saat saya bekerja di industri. Saya berharap bahwa materi omotenashi yang sudah saya dan teman-teman saya dapatkan bisa diterapkan dengan baik, tidak hanya saat di pekerjaan saja, tapi di kehidupan sehari-hari juga. Nah, di sini ada Japanese vocabulary drilling. Saya akan drilling 1 menit untuk mengatakan kata-kata yang kosakata yang sudah saya pelajari selama 1 semester selama 1 menit. Sini oke, 16. Yang pertama, Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Konnichiwa, selamat siang. Konbawa, selamat malam. Arigato gozaimasu, terima kasih. Sumimasen, permisi. Sumimasen, permisi. Iye, tidak. Hai, iya. Nigai, pahit. Daigaku, kampus. Gakko, sekolah. Nihon, Japan. Otoko laki-laki, onna perempuan. Kodomo itu anak-anak. Lalu ada takai, mahal. Yashi, murah. Arigato gozaimasu, terima kasih. Sayonara, goodbye. Sudah seperti itu saja Japanese vocabulary drilling yang saya katakan, yang saya tahu, yang saya ingat selama 1 menit. Nah, mungkin itu saja yang saya presentasikan untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah bahasa Jepang dengan dosen Andini Sensei. Arigato gozaimasu.